Perkenalkan, saya Nimade Sri Pratnya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Kemajuan genetika medis membuka pemahaman yang mendalam tentang penyakit herediter dan mendorong pencegahan, diagnosis, serta terapi personalisasi. Identifikasi mutasi gen memungkinkan carrier untuk melakukan screening, diagnosis prenatal, dan konseling genetik, sehingga deteksi dan intervensi dini dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. Hemofilia A merupakan salah satu kelainan perdarahan herediter yang paling sering terjadi, yang diturunkan secara X-linked resesif akibat adanya mutasi gen F8 yang menyebabkan defisiensi faktor 8, yaitu faktor intrinsik pada kaskade koagulasi. Yang dimana kekurangan faktor 8 ini akan menghambat pembentukan benang-benang fibrin, sehingga penderitanya akan mudah mengalami perdarahan spontan ataupun perdarahan setelah trauma ringan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madera Kesulupena dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi untuk tingkat keparahan dari hemofilia A itu ada severe, yaitu kurang dari 1%, faktor 8. Kemudian moderate ataupun sedang 1-5%. Untuk ringan ataupun mild itu 5-40%. Dimana pada prevalensi global kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kelahiran laki-laki itu memiliki hemofilia A, kemudian lebih dari 220.000 kasus terdata menurut WFH tahun 2022. Kemudian tantangan utama yaitu pengembangan inhibitor F faktor 8 pada 20-30% pasien. Dan kemudian terapi klasik itu menggunakan infus faktor 8 atau on demand atau profilaksis. Kemudian untuk inovasi terbaru itu meliputi emicizumab, yaitu terapi berbasis RNA dan terapi gen yang menggantikan gen faktor 8, menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan ekspresi faktor 8 lebih stabil lebih dari 2 tahun. Kemudian untuk hemofilia A sendiri itu menjadi model ideal untuk memahami hubungan antara genetika molekuler dan praktis klinis modern, serta pentingnya kesetaraan akses terapi di seluruh dunia. Perkenalkan, saya Nimade Arisda Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini akan menjelaskan rumusan masalah yang bisa disusun terkait dengan latar belakang yang sudah disusun pada karya ini yang berjudul Hemofilia A, yaitu yang pertama, apa definisi dari hemofilia A, apa penyebab dan bagaimana mekanisme terjadinya hemofilia A, kemudian bagaimana manifestasi klinisnya hemofilia A, bagaimana diagnosis dari hemofilia A, kemudian bagaimana pengobatan dan juga penanganan dari hemofilia A, selanjutnya bagaimana dampak hemofilia A terhadap penderitanya, dan yang terakhir adalah bagaimana pencegahan serta edukasi terhadap hemofilia A. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Tentu tujuannya itu adalah terkait menjawab rumusan masalahnya. Yang pertama tentu untuk mengetahui definisi dari hemofilia A, kemudian yang kedua untuk mengetahui penyebab serta mekanisme terjadinya hemofilia A, kemudian untuk mengetahui bagaimana manifestasi klinis dari hemofilia A, untuk mengetahui diagnosis hemofilia A, untuk mengetahui pengobatan serta penanganan hemofilia A, untuk mengetahui bagaimana dampak hemofilia A terhadap penderitanya, dan yang terakhir tentu untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan juga edukasi dari hemofilia A. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat. Tentu di sini terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, dan dari manfaat teoritis ini tentu memberikan penambahan dari pengetahuan terkait dengan hemofilia, baik dari pengertiannya, manifestasi klinis, diagnosis, pengobatan atau penanganan, serta bagaimana pencegahannya baik bagi mahasiswa kedokteran ataupun masyarakat luas, serta nantinya bisa dijadikan landasan teoritis untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hemofilia A. Serta terdapat manfaat praktis, tentunya di sini dapat dijadikan landasan untuk bisa menyelesaikan kasus hemofilia A dalam praktek klinis nantinya, baik itu di rumah sakit dan juga di tempat-tempat rumah sakit lainnya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah hemofilia A dan nantinya dapat menurunkan angka kejadian dari hemofilia A. Sekian, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Kadek Bagus Renata Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Hemostasis adalah proses untuk mencegah perdarahan dengan menghentikan dan menjaga darah tetap berada di dalam dinding pembuluh darah yang rusak. Proses ini terjadi dalam 3 tahap utama. Tahap pertama adalah hemostasis primer, yang dimulai segera setelah cedera dengan fase konstriksi untuk mengurangi aliran darah, diikuti oleh adesi, aktivasi, dan agregasi platelet untuk membentuk sumbatan sementara yang menutup pembuluh darah.
Tahap kedua adalah hemostasis sekunder, yang memperkuat sumbatan ini melalui aktivasi kaskade koagulasi. Jalur intrinsik melibatkan faktor 12, 11, 9, dan 8, sedangkan jalur ekstrinsik melibatkan faktor 7 dan 3. Kedua jalur ini mengarah pada konversi fibrinogen menjadi fibrin, membentuk jaringan fibrin stabil yang memperkuat bekuan. Tahap terakhir adalah hemostasis tersier atau fibrinolisis yang melibatkan pelepasan dan pelarutan bekuan. Pada tahap ini, plasmin memecah jaring fibrin memungkinkan pemulihan aliran darah normal dan penyelesaian perbaikan jaringan. Selanjutnya, hemofilia berasal dari kata hemo yang berarti darah dan filia yang berarti cinta. Hemofilia merupakan gangguan perdarahan bawaan yang paling umum dan parah. Gangguan ini terjadi ketika tubuh kekurangan atau memiliki faktor pembekuan yang cacat yang diperlukan untuk menghentikan perdarahan. Ada 3 jenis utama. Hemofilia A disebabkan oleh kekurangan faktor 8, hemofilia B disebabkan oleh kekurangan faktor 9, hemofilia C yang jarang terjadi disebabkan oleh kekurangan faktor 11. Penderita hemofilia cenderung mengalami perdarahan yang lama setelah cedera ringan atau bahkan perdarahan spontan. Gangguan ini biasanya diturunkan dan disebabkan oleh mutasi pada gen yang memproduksi faktor pembekuan, dengan lebih dari 1000 mutasi yang telah diidentifikasi, dan sekitar 30% diantaranya terjadi secara spontan. Gen untuk faktor 8 dan 9 terletak pada kromosom X, sehingga hemofilia A dan B mengikuti pola pewarisan resesif terkait kromosom X. Ini berarti semua anak perempuan dari ayah yang terkena akan menjadi pembawa, sementara anak laki-lakinya tidak terkena. Ibu yang membawa gen defektif memiliki peluang 50% untuk melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia, dan 50% peluang melahirkan anak perempuan pembawa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Imade Galitas Putra dengan 3 digit NIM terakhir 014. Selanjutnya adalah bagaimana terjadinya dan juga mekanisme dari hemofilia A. Untuk hemofilia A sendiri itu merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen F8 yang terletak di kromosom X. Mutasi ini mengakibatkan produksi faktor 8 menurun atau tidak terbentuk sama sekali. Di mana untuk faktor 8 sendiri itu memiliki fungsi penting dalam jalur intrinsik koagulasi darah, yaitu membantu pembentukan kompleks tenase yang berperan dalam konversi protrombin menjadi trombin. Ketika faktor ini berkurang, proses pembentukan fibrin menjadi tidak efisien, sehingga mekanisme hemostasis terganggu dan darah sulit membeku dengan normal. Selain itu, dari keparahan hemofilia A sendiri itu bergantung pada kadar faktor 8 pada plasma. Jika kadarnya kurang dari 1%, maka penderita dikategorikan hemofilia berat dengan pendarahan spontan. Kemudian apabila kadarnya itu 1 hingga 5%, maka pasien itu dikategorikan sebagai hemofilia A sedang. Dan juga apabila untuk kadarnya itu dia di atas 5%, maka pasien dikategorikan sebagai hemofilia A ringan. Selain itu, untuk penyakit ini itu dapat diturunkan melalui pola X-linked resesif. Yang mana untuk pola ini itu tentunya sangat berkaitan dengan laki-laki, karena ketika laki-laki tersebut memiliki gen ini, itu otomatis laki-laki tersebut menjadi pembawa ataupun pengidap dari penyakit ini. Sementara itu untuk perempuan sendiri itu biasanya hanya sebagai pembawa saja, tanpa gejala, karena memiliki satu kromosom X yang normal. Namun pada beberapa kasus terjadi peristiwa skewed X inactivation yang dapat menyebabkan perempuan carrier menunjukkan gejala tetapi dengan intensitas ringan. Demikian untuk mekanisme terjadinya hemofilia A. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang gejala klinis dari hemofilia A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bettina Gracia Natali dengan 3 digit NIM terakhir 134. Jadi untuk gejala-gejalanya ini ada seperti mudah memar, epistaksis, perdarahan gusi, dan juga hemartrosis yang dapat menyebabkan nyeri dan pembengkakan. Jika hemartrosis ini berulang tidak ditangani, ini dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen yaitu hemofilik atropati. Kemudian untuk tingkat keparahan hemofilia A itu ditentukan berdasarkan kadar aktivitas faktor 8 dalam darah. Pada hemofilia ringan, faktor 8-nya itu 5-40% dan perdarahan itu umumnya muncul pada cedera atau prosedur medis. Kemudian pada hemofilia sedang, faktor 8-nya itu 1-5% dan untuk perdarahan itu dapat timbul setelah cedera ringan. Kemudian pada hemofilia berat, faktor 8-nya itu kurang dari 1%. Perdarahan spontan ini dapat terjadi tanpa trauma, terutama pada otot dan sendi. Untuk penentuan tingkat keparahan ini penting untuk pemilihan terapi dan pencegahan dari komplikasi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Inyoman Teja Sentosa dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait diagnosis hemofilia A.
Nah, hemofilia A merupakan penyakit keturunan dengan pola X-linked resesif yang umumnya menyerang laki-laki, sementara perempuan berperan sebagai pembawa sifat atau carrier. Nah, dalam standar kompetisi dokter Indonesia atau SKDI edisi 2019, hemofilia masuk ke dalam kompetisi 3A, yang artinya seorang mahasiswa kedokteran harus mampu mengenali tanda klinis, menegakkan diagnosis awal, dan memberikan penata laksanaan awal sebelum pasien nantinya dirujuk. Nah, diagnosis hemofilia A dimulai dengan pengkajian riwayat keluarga yang mendalam, terutama jika ada anggota keluarga dengan riwayat perdarahan spontan, transfusi darah berulang, atau perdarahan pasca prosedur medis. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan laboratorium bertahap untuk memastikan diagnosisnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali, di mana setelah kita menilai dari riwayat keluarga, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium secara bertahap yang dimulai dari pemeriksaan dasar. Nah, pemeriksaan dasar ini meliputi bleeding time dan juga clotting time. Nah, pada hemofilia A, bleeding time biasanya normal karena fungsi trombositnya tetap baik, sedangkan clotting time dapat sedikit memanjang tetapi tidak spesifik. Pemeriksaan berikutnya adalah prothrombin time atau PT yang akan tetap normal, dan activated partial thromboplastin time atau APTT yang akan memanjang secara signifikan karena adanya defisiensi faktor 8 di jalur intrinsik. Nah, kombinasi PT normal dan APTT memanjang ini merupakan temuan khas pada hemofilia A. Bila ditemukan pemanjangan APTT, itu akan dilakukan mixing study, yaitu pencampuran plasma pasien dengan plasma normal untuk membedakan antara defisiensi faktor 8 dan adanya inhibitor. Koreksi APTT setelah pencampuran menandakan defisiensi faktor, sedangkan hasil yang tidak terkoreksi atau kembali memanjang menunjukkan adanya inhibitor. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan konfirmasi, di mana pemeriksaan konfirmasi ini dilakukan dengan pengukuran aktivitas faktor 8 melalui faktor 8 assay. Nah, pemeriksaan ini menentukan tingkat keparahan penyakit baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Nah, nantinya apabila ditemukan inhibitor, maka akan digunakan Bethesda atau Nijmegen-Bethesda assay untuk menilai titer antibodi terhadap faktor 8 itu sendiri. Baik, yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan genetik, di mana pemeriksaan genetik ini kemudian menjadi langkah konfirmasi akhir, terutama untuk hemofilia kongenital. Nah, dengan metode seperti PCR, Sanger sequencing, atau next generation sequencing, itu dapat digunakan sebagai pemeriksaan genetik yang nantinya dapat diidentifikasi mutasi pada gen F8 seperti intron 22 atau intron 1 inversion. Nah, pemeriksaan ini sangat penting untuk konseling genetik keluarga dan juga deteksi karier. Nah, secara keseluruhan, terkait diagnosis hemofilia A itu harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari riwayat keluarga, pemeriksaan laboratorium dasar, pengukuran faktor 8, pemeriksaan inhibitor, hingga analisis genetik untuk membedakan hemofilia kongenital dan juga akusitas secara akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Eka Masa Putra dengan 3 digit yang terakhir yaitu 062. Selanjutnya ada pengobatan dan penanganan. Terapi pengganti faktor 8 diberikan pada penderita hemofilia A untuk menggantikan faktor pembekuan yang kurang, menormalkan proses pembekuan darah, dan mencegah pendarahan berlebihan. Terapi ini dilakukan melalui infus intravena, baik secara profilaksis maupun saat pendarahan akut, guna mencegah kerusakan sendi dan organ. Namun, di penggunaannya yang berulang dapat memicu terbentuknya antibodi yang menurunkan efektivitas terapi. Selanjutnya ada terapi gen untuk hemofilia A dan B menggunakan vektor virus seperti AAV untuk memasukkan gen faktor pembekuan fungsional agar tubuh dapat memproduksi faktor 8 atau 9 sendiri. Tujuannya adalah menghasilkan ekspresi faktor yang cukup dan tahan lama sehingga kebutuhan infus berkurang atau hilang. Terapi ini berpotensi menyembuhkan hemofilia, terutama kasus berat meski masih perlu evaluasi jangka panjang terkait keamanan dan efektivitasnya. Selanjutnya ada pencegahan komplikasi. Hemofilia dilakukan dengan deteksi dini, terapi pengganti faktor pembekuan, lalu menghindari cedera, dan menggunakan alat pelindung. Vaksinasi hepatitis, olahraga aman seperti berenang, serta penanganan cepat saat perdarahan dan pemeriksaan rutin juga penting untuk mencegah kerusakan sendi, pendarahan internal, dan juga infeksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kias Sunaji dengan 3 digit nomor 086. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap kehidupan penderita hemofilia A. Jadi hemofilia A itu menyebabkan perdarahan sendi berulang, hematrosis, nyeri kronis, dan keterbatasan mobilitas. Dampak psikologis meliputi kecemasan, stres, dan depresi akibat ketergantungan terapi seumur hidup. Penderita sering mengalami keterbatasan sosial dan pekerjaan. Dukungan keluarga dan sosial membantu adaptasi, meningkatkan kepatuhan terapi, serta mengurangi isolasi sosial. Edukasi keluarga juga penting agar berperan aktif dalam perawatan sehari-hari. Aktivitas fisik juga bermanfaat untuk kekuatan otot dan stabilitas sendi. Tetapi harus dipilih dengan hati-hati. Olahraga moderat sampai berat itu aman jika pasien sudah menjalani profilaksis faktor 8 dengan pengawasan medis. Edukasi dan koordinasi dengan tenaga medis penting untuk mencegah komplikasi dan perdarahan. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nimade Desia Widya dengan 3 digit NIM terakhir 048. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konseling genetik pada hemofili. Jadi, untuk konseling genetik itu adalah suatu proses di mana akan diberikan informasi kepada individu, keluarga, mengenai pewarisan penyakit genetik serta membantu pengambilan keputusan medis dan pribadi. Dalam hemofilia ini, konseling penting terutama bagi perempuan yang pembawa gen ataupun karier yang sering mengalami beban emosional. Adapun 3 aspek utama dari konseling genetik, yang pertama itu ada identifikasi perempuan beresiko mengalami ataupun menurunkan hemofili, yang kedua edukasi tentang genetik hemofilia dan juga dampaknya, dan yang ketiga yaitu informasi mengenai diagnosis prenatal dan praimplantasi. Nah, untuk diagnosis prenatal hemofilia ini bertujuan untuk mencegah kelahiran anak dengan hemofilia berat dan menentukan tindakan obstetrik yang aman. Untuk metode pemeriksaannya itu dapat dilakukan dengan amniosintesis pada minggu ke-16 sampai 20 di mana untuk menentukan jenis kelamin dan juga kadar dari faktor 8 dengan risiko kematian janin itu 2 sampai 5%. Kemudian selanjutnya ada chorionic filosampling atau CVS di mana akan dilakukan pada minggu ke-11 sampai 12 yang berguna untuk menganalisis DNA janin untuk mendeteksi apakah adanya mutasi gen dari F8. Kemudian yang terakhir yaitu bisa dilakukan PCR pada darah ibu, di mana dilakukan di minggu ke-5 sampai ke-10 untuk mendeteksi ada atau tidaknya kromosom Y untuk mengetahui jenis kelamin dari janin secara lebih dini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Lani Maristua Shanipar dengan 3 digit NIM terakhir 217. Di sini saya menjelaskan mengenai kesimpulan. Hemofilia A adalah kelainan perdarahan hereditar X-linked resesif akibat mutasi gen F8 yang menyebabkan defisiensi faktor 8. Gangguan ini menghambat jalur intrinsik koagulasi sehingga pembukuan darah tidak optimal. Gejalanya meliputi perdarahan setelah trauma ringan hingga perdarahan spontan pada sendi dan otot. Diagnosis dapat ditegakkan dengan APTT yang memanjang, PT normal, serta pemeriksaan kadar faktor 8 dan juga uji genetik. Penata laksanaan utama dapat berupa terapi penggantian faktor 8, serta terapi gen dan juga non-faktor sebagai inovasi baru. Pencegahan komplikasi dilakukan untuk pemantauan perdarahan, menghindari aktivitas berisiko, dan juga menjaga kesehatan sendi. Untuk pendekatan multidisipliner, mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial, serta konseling genetik, dan juga edukasi masyarakat, penting untuk dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mencegah daripada penularan genetik. Sekian dari saya, terima kasih.